Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik interpretasi dari foto polos toraks pada penyakit sistem respirasi. Jadi indikasi dalam melakukan foto polos toraks pada penyakit sistem respirasi adalah yang pertama pada pasien dengan keluhan sesak dada atau batuk ataupun keluhan nyeri dada. Indikasi lain adalah untuk melakukan medical routine check-up dan untuk pasien dengan hasil pemeriksaan fisis yang terdapat deformitas pada dinding toraksnya. Kemudian sebelum memulai interpretasi, kita harus terlebih dahulu mengkonfirmasi identitas dari pasien yang meliputi nama pasien, kemudian jenis kelamin pasien, usia pasien, nomor rekam medis, dan nomor fotonya. Adapun kita harus juga selanjutnya melihat identitas dari foto yang meliputi marker foto yang pada kasus ini adalah right atau kanan, yang dapat membantu kita dalam menemukan sisi dari hasil sisi kanan atau kiri pada hasil foto toraks pasien. Yang lain juga dapat kita lihat pada nomor foto dan tanggal dari pengambilan foto polos toraks. Setelah itu kita menentukan posisi dari pengambilan foto polos toraks tersebut. Ada beberapa posisi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama posisi anteroposterior, di mana pasien membelakangi layar film dan sinar X-ray ditembakkan dari arah depan pasien. Posisi lain adalah posterior anterior, di mana pasien membelakangi arah datangnya sinar dan memeluk layar film. Kemudian posisi lain lateral left or right, yaitu pasien menyampingi layar film dan arah datangnya sinar. Kemudian ada juga lateral decubitus dextra or sinistra, di mana pasien berbaring namun miring membelakangi layar film dan menghadap terhadap arah datangnya sinar ataupun juga sebaliknya. Kemudian posisi terakhir adalah top lordotic view yang dilakukan dengan pasien membelakangi layar film, kemudian sinar ditembakkan dari sudut cukup depresi sehingga ditembakkan sedikit dari bawah pasien ke arah layar film. Kemudian untuk pada kasus skenario ini, seorang anak berusia 1 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk yang dialami sejak 4 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan sesak dan demam. Kemudian setelah melihat hasil foto polos toraks tersebut, kita dapat melihat bahwa posisi pengambilan foto adalah anteroposterior yang ditandai dengan adanya sedikit magnifikasi pada jantung pasien dan proyeksi tulang-tulang klavikula kiri dan kanan pasien yang tidak horizontal dan cukup oblik. Kemudian selanjutnya kita menilai kualitas atau kelayakan dari foto. Yang pertama dapat kita lihat apakah penetrasi sinar X sudah adekuat, yang ditandai dengan apakah kita masih dapat melihat korpus vertebra torakal hingga torakal 3 atau torakal 4. Yang pada kasus ini masih dapat kita lihat jika kita hitung dari torakal 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kita nilai selanjutnya adalah apakah pasien sudah melakukan inspirasi yang adekuat, di mana dapat kita nilai pada posisi diafragma kanan pasien, yang secara normal jika pasien melakukan inspirasi adekuat maka diafragma pasien batasnya berada pada setinggi intercostal space 9 dan 10 pada di posterior, dan di anterior setinggi intercostal space 5 hingga 6. Kemudian selanjutnya kita menilai apakah rotasi pasien sudah simetris, yang dapat dilihat dengan melihat proyeksi korpus vertebra torakal terhadap sternoclavicular junction kiri dan kanan, apakah sudah cukup sama jauh dan simetris. Pada kasus ini mungkin karena pasien masih berusia 1 tahun dan tidak dapat dan masih banyak goyang, maka hasil foto polos toraks tidak terlalu simetris, yang ditandai dengan korpus vertebra torakal pasien diproyeksikan terhadap sternoclavicular junction kiri dan kanan tidak sama jauh. Kemudian kita menilai juga apakah sinus costodiaphragmaticus pasien masih lancip, yang pada kasus ini masih lancip pada kiri dan kanan. Kemudian penetrasi. Selanjutnya kita dapat memulai interpretasi foto polos toraks pasien. Yang pertama, kita harus mengingat untuk melakukan interpretasi secara sistematis dari luar ke dalam. Untuk dari paling luar kita dapat lakukan penilaian pada soft tissue dan tulang-tulang iga
di lateral dari dinding toraks pasien kiri dan kanan. Pada soft tissue kita periksa apakah mungkin ada tanda-tanda lesi, dan pada tulang-tulang inggap pasien dan tulang klavikula pasien kita lihat apakah ada tanda-tanda fraktur, serta pada vertebra torakal pasien ke bawah. Setelah itu kita secara sistematis kita lanjut lebih ke dalam, kita memeriksa pleural space dan sinus dan keadaan diafragma pada pasien. Secara normal diafragma kanan pasien lebih tinggi daripada diafragma kiri, dan diafragma secara normal berbentuk seperti kuba atau dom. Seperti yang saya katakan tadi, kita periksa juga sinus costodiafragmaticus apakah sudah lancip pada kiri dan kanan. Dan kita juga memeriksa keadaan pada pleura pasien, kafum pleura pasien. Setelah itu selanjutnya kita masuk lebih ke dalam lagi interpretasinya, dan kita lakukan penilaian pada soft tissue dan pada organ-organ di dinding toraks pasien yang densitasnya lebih intermediate, seperti jantung pasien ini yang dapat kita nilai posisinya pada apex cordis pasien yang harusnya terdapat cukup lebih ke kiri, namun pada kasus ini terdapat sedikit penarikan secara ipsilateral ke arah yang terdapat konsolidasi. Kemudian kita nilai juga kondisi diafragma pasien yang seperti saya katakan tadi, diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri dan berbentuk seperti kuba atau dom. Setelah itu kita menilai juga soft tissue lain, dan kita juga memeriksa apakah ada penarikan dari organ-organ abdomen atau kenaikan dari organ-organ abdomen ke dalam dinding toraks yang abnormal. Kemudian selanjutnya kita juga memeriksa apakah terdapat khususnya pada anak-anak, apakah mungkin terdapat pembesaran kelenjar paratrakeal ataupun pembesaran kelenjar parahiliar yang pada kasus ini tidak dapat terlihat. Kemudian yang lain adalah dapat kita periksa adalah vaskularisasi dari parenkim paru pasien. Kemudian kita lihat juga vaskularisasi dari hilus kiri dan kanan pasien, apakah mungkin terdapat tanda-tanda dilatasi yang abnormal. Kemudian vaskularisasi hilus, vaskularisasi mediastinum, dan vaskularisasi dari diafragma pasien yang pada kasus ini tidak ada tanda-tanda dilatasi yang abnormal. Kemudian selanjutnya yang kita nilai lagi adalah dari lapang paru atau lung field kiri dan kanan pasien yang dapat kita lihat jelas pada lobus superior pulmodextra pasien adanya tanda konsolidasi yang intermediate, hampir sama densitasnya dengan jantung. Dan kita juga dapat lihat selain konsolidasi, kita juga dapat lihat adanya tanda-tanda air bronchogram positif yang ditandai dengan adanya segmen bronkus yang memiliki densitas lebih radiolucent di tengah-tengah tanda-tanda konsolidasi ini. Kemudian perlu kita ketahui untuk tanda-tanda konsolidasi ini dapat menunjukkan suatu koagulasi dari eksudat yang terdapat di dalam kafum pleura pasien. Selanjutnya setelah melakukan sejumlah kita perlu juga nilai apakah mungkin terdapat tanda-tanda retraksi mediastinum misalnya, ataupun tanda-tanda retraksi trakea, retraksi hilus juga, ataupun retraksi dari diafragma yang berlebihan, yang pada kasus ini tidak ada. Namun seperti yang saya katakan pada jantung pasien tadi, apex cordisnya agak sedikit tertarik ke arah medial akibat konsolidasi ini. Setelah itu, setelah melakukan sejumlah interpretasi, kita kemudian dapat melakukan diagnosis. Yang pada kasus ini saya dapat tarik beberapa diagnosis banding. Untuk diagnosis kerjanya adalah pneumonia lobaris yang terdapat pada lobus superior pulmodextra pasien. Tanda pneumonia ini seperti yang saya katakan tadi ditandai dengan adanya koagulasi dari eksudat
pada paru pasien. Setelah itu, untuk menegakkan diagnosis, dapat kita lakukan pemeriksaan radiologis tambahan yang dapat dilakukan pada view lain seperti lateral view, sehingga kita dapat melihat pada lobus superior pulmodextra pasien ini, pada apexnya kita dapat melihat sebesar apakah kira-kira tanda koagulasi eksudat pada lobus superior pulmodextra pasien. Posisi lain yang dapat kita ambil adalah posisi top lordotic view, sehingga kita dapat melihat lebih jelas tanda-tanda lesi ataupun koagulasi eksudat pada apex pulmodextra pasien. Kemudian setelah demikian, untuk teknik interpretasi dari fotopolos toraks pada penyakit sistem respirasi, sekian dan terima kasih.